Kasih nama Tuhan, waktu yang indah mari kita gunakan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa, yang selalu menolong kami Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakanlah, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biarlah kami hidup karena kami percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, kami punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Punya Tuhan yang besar. Kau berjanji dan Kau setia Tuhan, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Kami percaya Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Kemenangan hanya dari-Mu Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kami berseru sore hari ini Tuhan. Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup dengan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan janji-Mu kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap menjamah kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, kita semua sudah memuji nama Tuhan. Dan pujian yang kita naikkan tentu kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar mengenai antara hikmat dan kuasa Allah. Mari kita coba belajar di dalam satu kisah mengenai mengenai Elisa ya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai dengan 41. Pembaca ayat akan membacakan, Bapak Ibu menyimak, kemudian kita sama-sama untuk belajar mengenai kisah ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai dengan 41. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini berkata bahwa ada satu masa kelaparan di negeri itu. Jadi Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi ini." Jadi ini ceritanya begini Bapak Ibu ya. Ada satu kelaparan dan kemudian para nabi itu duduk di depan. Elisa berada di depannya, kemudian para nabi itu duduk. Sedang mengajar. Jadi Elisa sedang mengajar para nabi itu. Sedang mengajar. Berapa rombongan yang ada? Tidak tahu, tidak dijelaskan. Tetapi pelajaran waktu saya membaca kisah ini begini Bapak Ibu. Kelaparan terjadi.
tetapi tidak membuat kelaparan itu menghanguskan atau menghilangkan rasa lapar akan firman Tuhan. Mereka mendengar pengajaran, kondisinya tidak baik-baik saja karena sedang kelaparan. Tetapi tidak membuat hati mereka, tidak membuat jiwa mereka mati terhadap kehausan dan kelaparan dia akan firman Tuhan. Coba Bapak Ibu, coba aplikasi dalam hidup kita. Andai kata ada kelaparan, andai kata ada masalah dalam hidup kita, dan masalah itu pelik, apakah masalah itu kemudian mematikan kelaparan kita akan firman Tuhan? Kita renungkan Bapak Ibu. Ya. Tapi dalam kisah ini mereka tidak peduli terhadap kelaparan yang terjadi. Para nabi itu kemudian duduk di depan Elisa dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Elisa kepada dia. Setelah itu baru kemudian berkata, setelah selesai pengajaran, ia berkata kepada bujangnya, tentu Bapak Ibu tahu siapa bujang daripada Elisa ini, yaitu Gehazi. Taruhlah kuali yang paling besar, kamu harus kasih makan dia. Ini hikmat. Ini hikmat yang Elisa punya, bahwa mereka harus makan. Ya, manusia hidup bukan dari firman saja, tapi juga dari makanan. Kalau di dalam Alkitab kan ini kisahnya kan begitu Bapak Ibu. Kalau di dalam Alkitab kan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Artinya kedua-dua itu dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau dalam kisah ini kemudian saya balik, manusia itu hidup bukan dari firman saja, tapi juga butuh makanan. Antara rohani dengan jasmani harus berimbang, balance dalam hidup kita. Jadi jangan kemudian kita mengutamakan rohani, yang penting rohani aja. Kemudian kita melupakan bagian kita untuk bekerja, yang penting kita doa puasa, kemudian kita berlutut di hadapan Tuhan, tapi kita tidak punya usaha untuk bekerja, ya kelaparan Bapak Ibu. Tapi perlu ini dua ini. Ya, perlu dua ini Bapak Ibu. Antara rohani yang memberikan makanan kepada jiwa kita, dan kemudian makanan secara jasmani yang membuat tubuh kita sehat. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kisah ini sama sebenarnya. Kisah ini sama dengan ketika Tuhan Yesus. Jadi Elisa dan Tuhan Yesus ini punya problem yang sama. Punya problem yang sama. Coba dibaca dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Tolong dibaca supaya kita mengetahui, walaupun kisah ini sudah sangat populer, bahkan di sekolah minggu sudah tahu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, tolong dibacakan. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Ya, sebagian saja nanti saya potong. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Ayat 35. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?"
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Cukup sampai di situ. Problem Bapak Ibu. Sama dengan Elisa. Ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan, ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. 5.000 orang laki-laki di situ perlu kasih makan. Ketika mereka sudah mendengarkan firman, mereka kemudian berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tapi problem, di sini tempatnya sunyi. Haruskah kami memberi mereka makan? Dan firman Tuhan ini kemudian berkata, haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama dengan Elisa. Ketika Elisa sudah mengajar, kemudian berkata, kamu harus memberi makan. Dan kemudian bujangnya itu mencari makanan. Kuali yang paling besar harus mereka masak di situ untuk memasak makanan buat mereka. Ada problem, tapi di situ ada hikmat. Hikmatnya Elisa dengan Tuhan Yesus sama. Kamu harus memberi makan. Jadi hikmatnya di sini. Perlu memberi makan, jamuan kasih kalau kita yang kenal di sini ya, seperti nanti kalau hari Selasa tetap doa puasa Bapak Ibu ya, tapi nanti bukanya di rumah saya gitu ya. Ada rohani, ada jasmani, jamuan kasih. Di tengah masa kelaparan. Berapa tahun kelaparan pada saat itu? 7 tahun lamanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Raja 8 ayat 1 itu dikatakan 7 tahun lamanya kelaparan di situ. Tapi mereka tidak kehilangan kelaparan akan firman Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sekalipun itu di tempat yang sunyi, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di tempat sunyi, mereka tetap mencari Dia dan kemudian mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita punya Bapak Ibu. Amin. Ya. Kelaparan dalam hidup kita, kesukaran dalam hidup kita tidak mematikan kelaparan kita akan firman. Sama kan tadi? Satu problemnya kelaparan, tapi mereka tetap mau mencari firman nabi-nabi itu. Kemudian di dalam kisah Tuhan Yesus sendiri dengan murid-murid, ayo kita ke tempat yang sunyi ya, supaya mereka tidak ngikut kita. Tempat yang sunyi, tapi ternyata tidak bisa dibendung. Mereka punya kehausan untuk mendengarkan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ini dikatakan bahwa mereka tidak sempat makan Bapak Ibu. Tapi Tuhan punya hikmat, kamu harus kasih makan. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, apa itu hikmat? Hikmat itu kebijaksanaan. Hikmat itu kearifan. Jadi kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk mengatur dan belajar diri sendiri dengan memakai akal budi yang ada. Kearifan kebijaksanaan Bapak Ibu. Jadi sederhananya begini, ambillah keputusan dalam hidup itu keputusan yang baik. Kekurangan dalam hidup kita, ada orang yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat jalan pintas ya. Entah itu nipu, waduh luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang penipuan luar biasa ya. Saya cukup heran juga ada anak Tuhan yang lapor, Pak saya baru saja ketipu. Aduh, ngeri juga Bapak Ibu. Ada orang yang mengambil keputusan untuk menipu. Ada juga yang mengambil keputusan, apa Bapak Ibu? Sekarang ini lagi viral ini seorang dokter. Dan dia sebelum mengakhiri hidupnya kemudian menulis dalam tulisan itu, saya sudah tidak sanggup lagi menjalani apa itu ospeknya dokter lah ya. Dan kemudian dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Itu hikmat.
hikmat dalam diri dia, tetapi bukan kearifan. Ya, itu bukan, ya kalau mau dikatakan itu satu kebodohan, Bapak Ibu. Menyelesaikan dengan cara-cara menurut diri dia itu ya. Kalau di sini kan mengatur, kemampuan untuk mengatur dan belajar diri sendiri dengan memakai akal budi. Jadi sederhananya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Sama seperti Elisa. Bayangkan itu tengah dalam keadaan kelaparan dan kemudian dia berkata, kamu harus ngasih mereka makan. Pasang kuali yang paling besar. Tuhan Yesus pun juga begitu, dalam keadaan tempat yang sunyi kemudian berkata, kamu harus memberi mereka makan. Hikmat. Ada hikmat di situ. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kemana arah hidup kita tergantung dari hikmat yang kita punya. Baru kemudian Allah bekerja. Kita perhatikan ini ya, supaya kita nggak salah Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan memberikan kepada kita pikiran, kenapa Tuhan memberikan kepada kita hikmat, supaya dipakai. Disitulah kemudian ada sinergio. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Bukan Allah yang bekerja sendiri, tapi Allah turut bekerja ketika kita punya hikmat. Kisah dalam Elisa dan Tuhan Yesus sama. Allah kemudian turut bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu di situ. Tapi Allah yang di surga, Allah Bapa yang kemudian memberkati. Ya kalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat, tidak perlu mereka cari 5 roti 2 ikan. Udah sini aja, nggak usah apa-apa deh. Ini ada batu, jadikan ini batu menjadi roti, beri mereka makan, beres. Tapi Allah yang mengosongkan diri, kita perlu perhatikan, Allah yang mengosongkan diri tidak mempergunakan kuasa kealahannya dalam diri dia, sekalipun itu bisa diutik oleh iblis untuk, kamu kan anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Coba periksa, mungkin ada makanan di orang banyak ini. Dan setelah diperiksa dengan seksama, ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu kemudian dibawa dan mengucap syukur, dan akhirnya terjadilah kuasa Tuhan. Dan disitulah Bapak, antara hikmat dengan kuasa Tuhan bekerja. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ringkasan dari Wikipedia, saya coba menyederhanakan karena saya baca, di bacaannya itu cukup panjang Bapak Ibu. Tapi saya sederhanakan. Keputusan atau menilai atau sikap perbuatan yang benar dan mendalam terhadap situasi yang terjadi, itu hikmat. Problem apa yang Bapak Ibu hadapi? Persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi? Keputusan ketika kita menilai sesuatu atau sikap atau perbuatan sampai akhirnya kemudian kita mengambil keputusan yang benar dan mendalam, bukan ceroboh. Itu hikmat terhadap situasi yang ada. Kita menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Ya. Saya pun juga menghadapi persoalan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga menghadapi persoalan bagaimana saya menghadapi persoalan anak saya. Ya. Ketika kecelakaan kemudian diperhadapkan pada persiapan dia mau ke kuliah S2 di Amerika. Dan puji nama Tuhan kemarin hari Kamis ya sudah berangkat ke Amerika. Anak saya berserta dengan keluarganya. Tapi prosesnya kan tidak gampang Bapak Ibu. Penuh cucuran air mata di situ. Ya, perlu persiapan. Sementara anak saya baunya masih belum pulih. Pak, antar saya ke terapi dulu Pak. Waduh, saya antar ke terapi. Ya, Pak, antar untuk menyelesaikan administrasi di Sanata Dharma. Saya antar berserta dengan bawa cucu saya antar. Problem Bapak Ibu.
Bagaimana kita menilai? Itu hikmat. Jadi jangan gegabah. Jangan cepat mengambil keputusan tanpa penilaian yang mendalam. Hari ini saya menerima juga WA dari seorang anak Tuhan ya. Kemudian saya katakan, ya ini sekali lagi Bapak Ibu, ini persoalan, saya katakan ke istri saya, ini persoalan yang saya hadapi dari jemaat ini ya. Tentang utang piutang. Ini yang ketiga saya katakan. Dan saya katakan kepada dia, ini persoalan yang ketiga yang saya hadapi. Dan maaf saya katakan, kamu salah. Terlalu percaya kepada orang. Salah udah. Kita kan harus punya hikmat ini. Menilai, mendalami. Tunggu dulu ya. Kalau perlu tunggu dulu lah, nggak usah gegabah. Diam dulu lah. Jangan gerusak-gerusuk kemudian mengambil keputusan. Bisa jadi Elisa juga berkata begitu. Ini kan kelaparan. Suruh mereka pulang. Begitu pula dengan Tuhan Yesus, betul katamu. Suruh mereka ke kampung. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Elisa tidak lakukan itu juga. Tapi Elisa berkata, kamu harus kasih makan. Pasang kuali. Cari sayur-sayuran. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku, jika kita ingin Allah bekerja dalam hidup kita dengan kuasanya, bagian kita hidup kearifan, hidup bijaksana. Saya katakan kepada anak saya juga, ayo. Pada waktu mau berangkat itu, saya kemudian berkata, kamu fokus ya untuk kuliah di sana. Enggak usah kamu pikirkan rumah yang ditinggal nanti bagaimana. Ya, anak saya berkata, Pak, pasang CCTV aja dan lain sebagainya. Memang rumahnya dekat dengan apa ya? Dengan kebun itu. Kalau orang mau lompat gampang aja. Udahlah nggak usah takut dah. Udahlah nggak usah takut. Kamu fokus saja sana. Nanti saya akan yang mengurus rumah itu kalau kami ke Jogja, kami akan urus. Ya. Udah kamu fokus. Ini hikmat Bapak. Disitulah kemudian Allah turut bekerja. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya kita memahami. Jadi bukan saya kemudian mengajar kepada Bapak Ibu mengandalkan diri. Enggak, memang begitu. Memang begitu. Ya, kalau mengandalkan diri itu tidak melibatkan Tuhan. Aku bisa. Aku hebat, aku bisa kok. Itu orang mengandalkan diri. Dan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi kita melibatkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, problem setelah hikmat. Setelah hikmat itu kemudian ada problem. Ternyata ada maut dalam kuali. Karena ketidaktahuan baik Elisa maupun bujangnya itu nggak tahu. Ini yang disebut sebagai kologuin tidak. Ini nama labu, sejenis labu Bapak Ibu. Jadi hati-hati gitu ya. Maksud saya begini, memang hikmatnya betul. Tapi kemudian harus dikawal terus ini hikmat yang betul. Jangan kemudian ambil makanan, sembarang makanan, kemudian sambil diirisi, kemudian masak. Harus terus hikmat itu di jalan terus, nggak bisa hari ini kita berhikmat, besok enggak, atau hari jam pagi kita punya hidup hikmat, kemudian siangnya sembrono. Enggak, coba kita lihat ini karena ketidaktahuan. Kalau tidak tahu lebih baik jangan. Cari kepastian bahwa labu ini aman. Tapi ini jenis labu Citrullus colocynthis ya. Bentuknya menarik untuk dimasak Bapak Ibu. Bentuknya itu seperti melon gitu ya. Padahal termasuk medical plant. Ini termasuk tanaman obat. Untuk apa? Untuk cuci perut. Itu dimasak. Untuk cuci perut.
Ya pantaslah begitu mereka makan, maut. Tanaman seperti ini. Nah ini. Seperti labu kalau dibuka seperti melon. Enak kan ini? Seger ya. Diameternya 4 sampai dengan 10, jadi sekitar inilah. Kalau nggak tahu ya jangan. Sekarang gampang banget kok Bapak Ibu. Sekarang ya, kalau zamannya Elisa tentu mereka, wah ini banget. Ya harus cari tahu dong. Atau dimasak sedikit, diincipin sedikit gitu. Tapi ini kan ketika kemudian mereka masak, kemudian disuguhkan. Dan ketika mereka mencedok, nggak habis Bapak Ibu. Belum habis. Ketika mereka mencedok, makan 2-3 sendok, belum bereaksi, belum. Kemudian baru mules semua itu rombongan Nabi. Kerucuk. Wah, gimana ini? Waduh, maut ini, maut. Ya kalutlah mereka. Dan saya membaca dalam Kologuin tidak ini bisa mematikan Bapak Ibu. Sekali lagi, ini andai kata Elisa orang Jawa ini berkata, untung loh ya, karena itu Elisa bukan orang Jawa, Elisa orang Israel. Kalau orang Jawa berkata, untung baru makan sedikit. Masih ada untungnya walaupun perutnya mulus kerucuk itu. Tapi kemudian dia katakan kepada Elisa, ambil tepung. Ini bukan hal yang ini hikmat, kembali hikmat Bapak Ibu. Dari hikmat, kemudian Elisa ceroboh karena ketidaktahuan ya. Tapi kemudian hikmat, ambil tepung. Jadi tepung ini bukan, maksudnya gini Bapak Ibu, maaf ya supaya Bapak Ibu mengerti. Ini bukan mukjizat Tuhan. Sama seperti begini. Bapak Ibu sakit kepala, tak kasih Panadol kemudian sembuh. Mukjizat Tuhan enggak? Enggak lah. Mukjizat Tuhan di dalam Panadol itu bagaimana orang menciptakan Panadol itu mukjizat Tuhan. Bagaimana orang punya hikmat. Sama seperti itu. Jadi ketika itu kemudian Elisa tahu, loh ini ada racunnya. Ambil tepung, taruh di situ. Tepung itu kemudian menyerap racun yang ada di situ. Ada orang kan kesaksian, wah saya puji nama Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Loh iyalah kamu habis minum Panadol kok. Saya kemarin Bapak Ibu ya makan, saya ngomong ke istri saya, ke Mbak Vera, saya tuh sudah nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ayam. Kalau saya makan ayam, saya nggak bisa jalan. Ini belum kesimpulan mutlak ya, baru percobaan saya yang keempat. Saya makan ayam, langsung saya, sakit. Oh mungkin bukan kali ya, saya coba lagi makan ayam. Saya tidak makan ayam, kemudian saya sehat. Kemudian saya coba lagi, saya makan ayam. Celut. Baru kedua. Oh mungkin tidak kali, saya coba lagi. Sampai keempat saya ngajak Putin segala macam. Putin, makan di mana itu? Di McD itu. Di McD situ. Saya makan, wah enak banget itu. Tapi setelah itu geser saya, waduh. Sampai saya keempat, saya katakan gini, kemarin saya makan dengan seorang hamba Tuhan ya. Tapi sebelumnya saya minum obat. Saya takutnya kemudian saya makan kemudian saya minum obat. Nggak sakit. Mukjizat Tuhan nggak? Jangan merendahkan mukjizat Tuhan. Akhirnya kemudian kalau kita merendahkan mukjizat kan begitu kan. Bukan obat kok. Sama seperti ini Elisa. Elisa tahu apa yang diperbuat. Maka dia masukkan tepung di situ. Tepung yang dilempar adalah hikmat dari ilahi yang Elisa mampu menyerap racun tepung itu. Dan mengubahnya menjadi sop yang enak untuk dimakan. Ayo makan, kemudian mereka cedok. Oh iya ya, menggumpal tepung itu.
Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudaraku bagaimana kita betul-betul hidup dengan hikmat ini loh. Setiap kejadian fragmennya, apa itu fragmen itu? Bagian-bagian dalam kehidupan kita harus kita sikapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dengan penilaian yang mendalam. Jangan gegabah. Harus dengan benar. Jadi makna rohaninya, kuasa Allah dinyatakan ketika ada tindakan iman. Tuhan Yesus kemudian mengambil roti, 5 roti 2 ikan, kemudian dia mengucap syukur kepada Allah dan kemudian berkata, itu tindakan iman. Berikan mereka makan roti ini. Begitu pula dengan Elisa. Elisa punya hikmat. Lemparkan tepung di situ, kemudian ada tindakan Allah di situ. Mereka makan, tadinya mereka berkata maut, maut, tapi kemudian mereka makan. Ada kuasa Allah, kuasa ilahi yang dinyatakan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, iman tanpa perbuatan itu mati. Kita punya hikmat, tapi tidak kita lakukan. Itu sama saja kita hidup percuma. Kita punya hikmat. Oh ya, hikmat kita, gitu, begini-gini. Kita punya hikmat, tapi tidak ada tindakan iman untuk apa? Tidak ada tindakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, jika Bapak Ibu sudah menilai dengan benar, lakukanlah di situ. Lakukan, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal. Disitulah kemudian Allah bekerja. Begitu pula dengan Mas Boy kan. Waktu menentukan mau meninggalkan Nias menuju ke Purwokerto, hikmat kan. Coba kalau punya hikmat, saya mau pergi ke Purwokerto, saya mau kuliah ke Purwokerto, hikmat nggak? Hikmat. Tapi tidak ada tindakan, tidak ada gerakan, saya sekarang pergi. Tetap dia ada di Nias, tidak seperti sekarang. Tapi begitu ada tindakan, maka Tuhan bekerja di situ. Begitu pula dengan usaha bisnis Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Duduk diam pakai hikmat. Lakukan tindakan iman. Maka di situ kemudian Allah bekerja. Tanpa iman, tanpa perbuatan semuanya mati. Hikmat tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan percuma. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, maut dalam kuali ini, sayuran beracun dalam kuali ini, kemudian mereka katakan maut ada di dalam. Ini bisa mematikan dan perlu tepung. Maknanya Bapak Ibu, dalam kisah ini punya makna yang begitu mendalam bahwa dosa itu maut. Maut dalam diri manusia, maka perlu tepung. Perlu Kristus yang bisa menyerap racun-racun itu. Bukan hanya sekedar kisah biasa loh Bu Yeni, Elisa tadi, tapi punya makna rohani. Ya, itu bisa mematikan. Tapi kemudian Elisa melemparkan tepung ke dalamnya. Dalam hidup kita pun juga begitu. Tanpa tepung yang bisa menyerap racun, kita akan mati. Artinya tanpa Kristus kita tidak akan punya hidup dalam pengharapan. Tanpa Kristus jalan hidup kita ini menuju kepada kebinasaan. Tapi kita dilempar tepung yang bisa menyerap racun. Dan tepung itu adalah Kristus, Yesus yang mati di kayu salib. Berikan hormat dan kemuliaan bagi Dia yang sudah mati di kayu salib. Aku takut akan Engkau Tuhan. Aku hormat akan Engkau Tuhan. Kalau enggak kita akan terus berkata, maut, maut, maut. Sama seperti rombongan Nabi itu berkata, maut, maut, maut. Tapi Elisa tahu apa yang diperbuatnya. Amin Bapak Ibu. Dia lemparkan tepung. Dan sekarang bagian kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai tepung yang menyerap racun-racun, yang menyerap maut dalam hidup kita. Sehingga kita punya hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita diam sejenak Bapak Ibu, merenungkan seberapa banyak kebodohan-kebodohan yang sudah kita lakukan. Karena kita menyepelekan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga banyak kesukaran dalam hidup kita yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang siap menolong kita. Mari kita satu di dalam doa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang melindungi kami, Engkaulah Tuhan Allah yang memberkati kami, Engkau Tuhan Allah yang menyertai dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan Allah yang memberikan kepada kami kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang Maha Kudus, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini maupun yang online Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, Engkau memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memberkati usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Jauhkan dari segala kerugian, jauhkan dari segala hal-hal yang mendatangkan malapetaka atau hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan mereka. Jauhkan semuanya itu Tuhan. Sebaliknya Engkau memberkati mereka dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarganya Engkau memberkati, bahkan keluarga besarnya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih. Anak cucunya Engkau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu yang tengah dalam kelemahan tubuh, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang dalam kemalasan secara rohani, kami percaya Tuhan Allah, Engkau Tuhan Allah yang mampu membangkitkan roh mereka, supaya mereka bangkit kembali, dan kemudian memiliki gairah untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengasihi mereka Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang merangkul mereka juga dengan kasih-Mu Tuhan, untuk mereka bisa beribadah, menaikkan pujian bersama-sama dengan kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus.